Halo, selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem respirasi ya. Nah, di video mengenai sistem respirasi ini saya akan bagi 3 ya karena terlalu panjang ya. Jadi video yang pertama itu tentang pengertian pernapasan dan respirasi. Kemudian jenis-jenis respirasi, alat-alat pernapasan manusia, dan hidung. Kemudian nanti bagian kedua ada paru-paru, alveolus, volume dan kapasitas paru-paru, pengangkutan oksigen. Dan bagian yang ketiga itu adalah pengangkutan karbon dioksida, mekanisme pernapasan, dan gangguan penyakit pada sistem pernapasan. Jadi pastikan ya kalian menonton ketiga bagian dari sistem respirasi ini supaya kalian mengerti ya. Kita mulai ya pelajaran kita. Pengertian pernapasan dan respirasi. Saat kita SD, judul pelajaran IPA yang dipelajari di kelas 4 atau 5 kalau saya tidak salah adalah pernapasan. Nah, saat SMP kita mulai dikenalkan dengan kata respirasi. Beda nggak sih pernapasan dengan respirasi? Pengertian pernapasan sendiri adalah memasukkan gas atau oksigen dari lingkungan ke tubuh kita. Kemudian mengeluarkan CO2 dan uap air ya dari tubuh kita ke lingkungan. Itu yang kita pelajarin waktu SD. Kemudian untuk apa sih oksigen dimasukkan ke dalam tubuh kita? Oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, tepatnya dimasukkan ke dalam alveolus di dalam paru-paru, itu akan berdifusi ke dalam pembuluh darah dan dibawa oleh darah ke jaringan dan sel-sel tubuh kita untuk melakukan oksidasi atau pembakaran makanan dalam sel tubuh kita, tepatnya di mitokondria. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi. Nah, itulah yang disebut dengan respirasi atau respirasi internal. Jadi, tepatnya respirasi itu adalah pembakaran zat makanan di dalam sel tubuh kita dengan bantuan oksigen yang berasal dari pernapasan dan enzim. Tujuannya adalah menghasilkan energi. Jadi, pernapasan dan respirasi berbeda ya. Nah, perbedaan yang utama pernapasan dengan respirasi itu adalah kalau pernapasan itu adalah proses mekanik ya. Itu terjadi secara sadar ya. Kemudian kalau respirasi itu adalah proses kimiawi. Terjadi secara tidak sadar. Kemudian pernapasan itu terjadi antara tubuh kita dengan lingkungan eksternal. Ya, karena itu pernapasan disebut juga dengan respirasi eksternal. Sedangkan respirasi itu terjadi di sel-sel tubuh kita, tepatnya di mitokondria. Karena itu respirasi disebut dengan respirasi internal atau respirasi seluler. Kemudian yang terakhir perbedaan pernapasan dengan respirasi adalah tujuannya. Ya, kalau pernapasan itu pertukaran gas dari lingkungan ke dalam tubuh kita, ya, jadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dengan uap air. Kemudian kalau respirasi itu adalah tujuannya untuk memecah zat makanan atau nutrisi, ya, dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi adik-adik ngerti ya perbedaan pernapasan dengan respirasi. Jenis-jenis respirasi. Nah, kalau kalian sudah melihat slide kedua tentang pengertian pernapasan dan respirasi, maka kalian mengetahui bahwa respirasi berdasarkan tujuannya itu ada dua, yaitu yang pertama respirasi eksternal ya, atau yang disebut dengan pernapasan. Pengertiannya yaitu menukar oksigen dengan CO2 atau menukar gas dari luar lingkungan ke dalam tubuh kita. Ya, yang kedua adalah respirasi internal atau respirasi seluler. Ya, itu artinya adalah
membakar makanan dalam mitokondria yang tujuannya adalah untuk menghasilkan energi, tapi dengan bantuan oksigen yang berasal dari respirasi eksternal. Ya, nah ini respirasi eksternal dan internal ini, jenis-jenis respirasi berdasarkan tujuannya ini dipelajarin saat kalian SMA, ya. Nah, kalau respirasi eksternal itu sudah dipelajari waktu SD dan SMP. Kemudian saya bagi lagi jenis-jenis pernapasan berdasarkan alat bantunya. Kalau ini sudah kita pelajarin waktu SD, ya. Nah, ingat yang saya katakan ini adalah pernapasan, berarti ini adalah respirasi eksternal, ya. Pernapasan berdasarkan alat bantunya itu dibagi menjadi satu pernapasan dada, ya. Nah, pernapasan dada ini dibantu oleh otot antar tulang rusuk, ya. Untuk SD sama SMP cukup jawabannya dengan otot antar tulang rusuk, tapi untuk SMA kalian harus tahu bahwa otot antar tulang rusuk ada bagian luar, ya, yang disebut dengan intercostalis externus, ya. Gunanya kalau dianya berkontraksi dia akan mengangkat tulang rusuk, ya. Ini terjadi pada waktu inspirasi. Kemudian ada juga otot antar tulang rusuk bagian dalam atau disebut dengan intercostalis internus, ya. Ini berguna untuk kalau dia berkontraksi dia akan menurunkan tulang rusuk. Ini terjadi pada saat ekspirasi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pernapasan perut. Nah, pernapasan perut ini dibantu oleh otot diafragma. Ya, otot diafragma ini adalah otot yang memisahkan antara rongga dada dengan rongga perut. Tapi pernapasan itu sebenarnya bisa dibantu juga oleh otot di tulang dada, ya, otot yang namanya sternocleidomastoid, ya, itu mengangkat tulang dada atau sternum. Kemudian ada juga otot scalenus. Ini adalah otot untuk mengangkat dua tulang rusuk yang paling atas. Alat-alat pernapasan atau saluran pernapasan saya bagi dua, ya, karena ada alat-alat pernapasan pada sistem pernapasan atas, ya. Jadi sistem pernapasan atas itu di luar rongga dada, ya, termasuk hidung, faring, laring, dan trakea. Kemudian ada alat-alat pernapasan yang termasuk dalam sistem pernapasan bawah. Itu termasuk dalam di dalam rongga dada, ya. Nah, ini termasuk bronkus, kemudian bronchiolus, alveolus, ya, paru-paru, itu semuanya adalah alat-alat pernapasan pada sistem pernapasan bawah. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai seluruhnya, ya. Jadi kalau pernapasan berarti seluruhnya. Jadi kita mulai dari hidung. Nah, udara pernapasan itu akan masuk melalui rongga hidung. Ingat, di dalam rongga hidung itu terdapat selaput lendir yang gunanya menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung kita. Kemudian juga dibantu oleh silia atau rambut-rambut halus yang pada hidung untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut pada saat bersin, ya. Nah, kemudian dari rongga hidung dia akan masuk ke faring. Nah, kalian kalau bingung ngapalin faring sama laring itu gampang, ya. Karena apa? Faring duluan, faring lebih atas daripada laring. Kalian ingat aja, faring dimulai dari huruf F, sedangkan laring dimulai dari huruf L. Yang mana lebih duluan? Itu adalah F, ya. Jadi faring lebih duluan atau letaknya lebih di atas daripada laring, ya. Nah, jadi udara dari hidung itu akan masuk ke faring. Faring itu apa sih? Faring itu adalah percabangan 3 saluran. Jadi ada percabangan ke hidung, ke mulut, dan ke trakea atau tenggorokan, ya. Jadi faring itu adalah pertemuan antara 3 cabang saluran. Oke. Nah, percabangan ke hidung itu disebut dengan nasofaring, ya.
Kemudian pada percabangan ke mulut namanya itu adalah oral faring, ya. Dan percabangan ke trakea itu disebut dengan hipofaring. Oke. Jadi ingat ya, faring dulu dari rongga hidung ke faring. Nah, kemudian di agak ke bawahnya lagi itu terdapat laring atau disebut dengan pangkal tenggorokan. Ya, disinilah terdapat pita suara. Ya, jadi kalau udara masuk melalui rongga hidung terus ke faring, kemudian ke laring, terdapat pita suara. Udara itu menyebabkan pita suara bergetar. Itu akan mengeluarkan suara, ya. Nah, dari laring itu akan masuk ke tenggorokan atau trakea, ya. Nah, ini juga kadang-kadang kalian bingung antara tenggorokan dengan kerongkongan. Nggak usah bingung. Kenapa? Kalau saya ya, cara menghafalkannya, ingat aja tenggorokan itu berhubungan dengan THT, telinga, hidung, tenggorokan, betul? Jadi kalau ingat sistem pernapasan itu kan melalui hidung. Jadi ingat THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau pernapasan itu pasti itu adalah trakea atau tenggorokan, bukan kerongkongan, ya. Nah, trakea ini seperti pipa yang panjangnya kurang lebih sekitar 10 atau 12 cm ya, yang memanjang dari leher sampai ke rongga dada. Nah, di dinding trakea ini dilapisi oleh cincin tulang rawan dan bagian dalamnya bersilia, sama seperti pada rongga hidung kita. Nah, silia di tenggorokan itu fungsinya persis sama juga, yaitu menyaring debu dan benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, dari trakea, udara akan masuk ke cabang tenggorokan atau yang disebut dengan bronkus. Ada dua ya, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Di bronkus juga masih terdapat silia yang bisa menyaring kuman atau udara kotor supaya tidak bisa masuk ke paru-paru. Nah, dari bronkus, udara akan masuk ke dalam cabang-cabang bronkus, yaitu namanya disebut bronkiolus. Bronkiolus ini sudah terdapat di dalam paru-paru. Ya, nah, bronkiolus akan bercabang-cabang sekitar 20-25 kali ya. Kemudian di ujung-ujungnya terdapatlah alveolus. Oke, jadi kalau kalian disuruh menyebutkan urutan alat pernapasan pada manusia, kalian sebutkan pertama rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ada 7 ya. Kemudian ingat, kalau pertanyaannya adalah organ yang berhubungan dengan sistem pencernaan, berarti kalian jawabnya adalah faring. Karena faring itu adalah saluran yang menghubungkan 3 saluran lain termasuk ke mulut atau disebut dengan oral faring. Nah, setelah udara sampai ke paru-paru, maka udara itu akan berdifusi ke pembuluh darah yang mengelilingi alveolus. Oke? Jadi terjadilah pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi kalau ditanya di mana tempat terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, itu adalah di alveolus. Hidung. Hidung itu termasuk alat indera juga ya. Jadi di atas bagian atas hidung itu terdapat serabut saraf pembau atau olfaktori, ini sebelah sini ya. Kemudian di ujungnya serabut saraf itu akan menuju ke otak ya. Nah, di bawah serabut saraf pembau itu terdapat silia atau saraf pembau. Karena itu hidung itu sebagai alat indera ya, salah satu alat indera. Nah, hidung juga termasuk alat pernapasan atau alat pernapasan atas ya. Nah, kita akan belajar mengenai hidung sebagai alat pernapasan atas. Nah, di hidung itu terdapat rongga hidung atau cavum nasalis ya. Nah, di cavum nasalis ini terdapat selaput lendir yang melapisi rongga hidung. Tujuan adanya selaput lendir ini adalah untuk menjebak partikel-partikel debu atau kotoran yang masuk ke hidung kita saat kita bernapas.
ya. Nanti debu atau kotoran yang terjebak itu akan dikeluarkan dengan bantuan silia atau rambut-rambut hidung secara alami saat kita bernapas. Jadi di dalam hidung udara akan mengalami penyaringan udara oleh selaput-selaput lendir dan rambut-rambut pada hidung. Kemudian selain itu lendir juga berguna untuk mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam hidung, ya. Nah, di dalam hidung juga terdapat sinus, yaitu ruangan atau rongga yang berisi udara, ya. Ada frontal sinus, ini terdapat di atas hidung, ya. Itu di atas hidung. Kemudian ada di bawahnya frontal sinus terdapat ethmoidal sinus. Kemudian ada sphenoid sinus, itu di bagian dalam hidung. Kemudian ada maxillary sinus, itu terdapat di pipi. Kemudian di selaput lendir atau di bagian rongga hidung juga terdapat yang namanya konka, ya. Konka ini mempunyai banyak sekali kapiler darah. Nah, fungsinya apa? Fungsinya menghangatkan udara yang masuk ke dalam hidung. Sehingga di dalam hidung udara juga mengalami pengaturan suhu yang dilakukan oleh pembuluh darah yang terdapat di konka, ya. Nah, yang dialami udara di dalam hidung ini sering banget